Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Cepat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk part kedua soal 6 sampai dengan soal nomor 10. Apakah adik sudah mengerjakan? Kita bahas bersama-sama ya. Oke, kita cocokkan bersama-sama soal nomor 6. Sebuah keranjang berisi 10 telur bebek dan 20 telur ayam. Ya, saya punya ada telur bebek itu 10 telur, sedangkan ayam ada 20 telur ya. Setengah dari jumlah telur bebek pecah. Ya, karena setengahnya pecah, maka yang pecah ada 5, maka yang kondisinya baik itu juga ada 5 ya, sisanya ya. Sedangkan seperempat dari telur ayam juga pecah. Ya, berarti ayam yang pecah seperempatnya 20 itu 5, maka yang kondisinya baik itu ada 15. Apabila diambil satu telur dari keranjang tersebut, maka peluang bahwa yang terambil adalah telur bebek atau telur pecah. Oke guys, ini berarti bentuknya PA union B. Kalau atau itu di jumlah ya dek ya. Maka nanti rumusnya adalah PA ditambah dengan PB. Ya, kita kurangi dengan PA irisan B jika ada. Oke ya, rumusnya PA itu kan sama saja NA per NS ya. Nah, ini ditambah dengan NB per NS. Nanti dikurangi dengan NA irisan B per NS. Ya, untuk mencari NS semua rumusnya sama. Di sini NS itu tidak ada syarat ya. Ini jumlah telurnya itu ada 30, maka nanti kombinasi 30 terambil 1. Itulah N sampelnya. Oke, kakak akan mencari NA union B-nya saja ya. Yaitu rumusnya adalah NA ditambah NB. Kita kurangi dengan NA irisan B. Oke, telur bebek. Bebek di sini ada berapa? Ada 10 ya. Maka nanti 10 ditambah dengan telur yang pecah. Yang pecah ada berapa, Dek? 5 ditambah 5 itu juga ada 10. Nah, di sini ada irisannya ya, yaitu bebek yang pecah. Nah, apakah ada bebek yang pecah? Ada ya. Telur bebek yang pecah itu adalah 5. Maka irisannya adalah 5. 10 tambah 10 yaitu 20. 20 kurangi 5 itu 15. Ya, maka kombinasi 15 terambil 1. Maka jawabannya 15 per 30. Jawabannya adalah setengah. Pasti kalian bisa. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Dalam suatu kotak terdapat 9 bola dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari kotak tersebut diambil satu bola secara acak, kombinasi ya. Peluang terambilnya bola bernomor ganjil atau prima ya. Ini bentuknya seperti nomor 6 ya. Saya akan mencari NA union B dulu aja ya. Maka rumusnya adalah NA ditambah dengan NB. Kita kurangi dengan NA irisan B jika ada. Ya, NA-nya itu adalah yang bernomor ganjil. Yang ganjil ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti 5 ditambah dengan prima. Primanya ada berapa, Dek? 1, 2, 3, 4. Ya, primanya ada 4. Apakah ada irisannya? Ada ya. Ini prima sekaligus ganjil, prima sekaligus ganjil, prima sekaligus ganjil. Jadi irisannya itu adalah 3. Maka NA union B ketemu 9 dikurangi 3 itu 6. Nah, kita akan mencari N sampelnya. Ya, N sampelnya maka kombinasi 9 terambil 1. N sampelnya itu 9. PA union B. Rumusnya adalah NA union B saya bagi dengan N sampelnya. Jawabannya 6 per 9. 6 dibagi 3 itu adalah 2, 9 dibagi 3 itu adalah 3. Jawabannya 2 per 3. Pasti bisa ya, lanjut ke soal nomor 8.
Fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditunjukkan gambar pernyataan yang benar adalah. Kita lihat ya, gambarnya menghadap ke atas. Maka nanti sudah kita ketahui A-nya adalah positif. Lalu kita lihat ya, ini berarti kan memotong sumbu Y. Jika kita lanjutkan seperti ini, memotong sumbu Y positif, maka artinya C-nya itu positif. Ya. Lalu kita lihat ya, ini adalah sumbu simetrinya di sini. X itu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, sedangkan sumbu simetrinya itu berada di kuadran 2 ya. Maka nanti sumbu simetrinya nilainya negatif sama dengan negatif. B-nya kita nggak ngerti ya. Angkanya positif atau negatif dibagi dengan 2A. A-nya positif ya. Ini adalah positif. Maka kita cari bagaimana agar X-nya negatif. Agar X-nya negatif, maka B-nya wajib positif ya. Karena negatif dikalikan positif, itu kan hasilnya negatif, dibagi dengan 2 kalikan positif, kan itu positif. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Ya, sesuai sumbu simetrinya harus negatif, maka B-nya positif di sini. Ya, oke? Ya, kita peroleh di sini nilai ABC-nya adalah positif. Maka ini salah, salah, salah. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Lanjut kita masuk ke soal nomor 9. P pada gambar di bawah. ABCD adalah persegi panjang, dimensinya 12 cm, 5 cm. Maka artinya itu panjangnya 12 cm ya. Sedangkan lebarnya itu adalah 5 cm. Berapakah jumlah luas segitiga ADE? Ini ada ADE di sini. Ditambah dengan BCE. Ya, ditambah dengan BCE. Ini adalah si P. Selanjutnya, Q-nya itu adalah 25. Tentukan hubungan kuantitatifnya ya. Oke, untuk mencari P, maka luas ADE ditambah dengan luas BCE. Itu rumusnya adalah luas persegi panjang ABCD ya, kita kurangi dengan luasnya segitiga DEC. Nah, dikurangi dengan segitiga ini. Nah, nanti kan ketemu dua segitiga biru itu. Oke ya, luas persegi panjang maka 12 dikalikan lebarnya 5. Saya kurangi dengan luas segitiga DEC, maka setengah. Alasnya itu adalah CD ya, 12. Tingginya itu adalah BC ya, tingginya adalah 5. Oke guys, 12 kalikan 5 itu adalah 60. 12 dibagi 2 itu adalah 6. 6 kalikan 5 itu adalah 30. P-nya bernilai 30, sedangkan Q-nya 25. Maka P lebih besar dari Q. Oke, pasti kalian bisa ya. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui X lebih besar dari 0, tapi kurang dari 2. Ya, maka X itu kemungkinannya bisa 1, ya. Selanjutnya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas? Oh ya, ini nggak ngerti ya, X-nya bisa bulat, bisa pecahan ya, berarti antara 0 sampai 2 bisa 0, atau 1, atau 1, begitu ya. Kita tidak tahu di sini. Kita akan cek aja ya. Saya akan cek. Untuk nilai P-nya terlebih dahulu, 1 dikurangi 3 pangkat X dibagi dengan 1 min 3X plus 2, 3, X-nya di atas, sorry. X min 2. Ya. Oke. 1 dikurangi 3 pangkat X, saya bagi dengan 1 dikurangi, nah ini kita jabarkan ya. 3 pangkat X dikalikan 3 kuadrat. Di sini 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat min 2. Maka nanti 1 min 3 pangkat X dibagi dengan 1 min. Nah ini 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat X itu adalah 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2 itu 9 ya. Maka 9 dikalikan dengan 3 pangkat min 2 itu 1/9. Hasilnya adalah 1. Ya, maka kita peroleh 1 min 3 pangkat X dibagi dengan 1 min 3 pangkat 2X. Maka nanti 1 min 3 pangkat X kita bagi dengan
1 min 3 pangkat X, 1 plus 3 pangkat X. Ini kan sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat, gitu ya. Maka jadinya A min B dikalikan A plus B. Kayak gitu boleh deh. Kita coret ini. Maka nilai P itu adalah 1 per 1 plus 3 pangkat X. Inilah nilai P-nya. Nah, misalkan saya anggap X-nya itu adalah 1 ya. Pada saat X-nya 1, maka nanti hasil P-nya itu adalah 1 per 1 ditambah 3 ya, itu 1/4. Pada saat X-nya 1, maka nanti ini ya, pada saat X-nya 1, maka nanti nilai Q-nya adalah 1 ditambah 3, itu 4. Dari sini kita peroleh P lebih kecil dari Q. Oke ya, misalkan Mbak, X-nya kita buat 0,5 boleh. 0,5 itu kan diantara 0 sampai 2 ya. Kita akan coba. 1 dibagi 1 plus 3 pangkat 0,5. Atau 3 pangkat setengah itu akar ya. Maka 1 per 1 ditambah akar 3. Nah, untuk yang ini pada saat X-nya 0,5, nilai Q-nya adalah 1 ditambah 3 pangkat 0,5. Jelas lebih besar ya. Ya, kita peroleh maka nilai P lebih kecil daripada Q. Oke guys, semoga kalian semuanya paham dan bermanfaat ya. Selamat belajar. Assalamualaikum.